ketika antum azan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Muhammad jaddak atau jaddi. Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak. Kalau ente berkata Rasulullah Muhammad kakek ente, faqad kadzabta, maka ente telah berdusta. Jaddak atau jaddi. Hah? Nah, iya, ini pertanyaan anak ke kiai-kiai yang ngaku NU, tapi sangat ingin memenjarakan anak. Pertanyaannya, kalau ente bilang Muhammad kakek anak, terus kenapa ente berani ingin memenjarakan seorang anak cucu yang kakeknya ente yakini sebagai Nabi ente? Itu adalah khutbah. Itu khutbahnya anak punya kakek Al-Imam Ali Zainal Abidin di depan penduduk Kufah. Ketika itu Yazid udah mulai ketakutan karena Imam Ali Zainal Abidin ceramah apa? Man arafani faqad arafani, kata beliau. Siapa yang telah mengenal kami, maka sungguh dia telah mengenal kami. Umat Islam tersinggung umpamanya karena apa? Gelar Nabi yang khusus kok dipakai. Tolong itu hentikan. Bagaimana negara itu hadir? Menurut saya bukan hanya negara saja yang harus hadir ini. Organisasi besar seperti NU, Muhammadiyah, MUI, ini bukan persoalan kecil, Yai. Ini persoalan besar ini menurut saya. Karena apa? Nanti ini kalau dikapitalisasi dari aspek ekonomi, yang paling bahaya ini apa? Aspek politik. Penjajahan dan pengambil alihan kekuasaan. Ini yang paling bahaya ini. Jadi negara itu jangan diam. Ini berat sekali menurut saya, besar ini masalah ini. Besar, bukan kecil ini. Penjajahan yang paling berhasil di seluruh dunia itu berkedok agama. Berbahaya ini berkedok agama yang seperti begini itu memakai istilah duriyah Nabi, cucu Nabi, darah Nabi. Ini tidak boleh. Di tulisan saya katakan tidak boleh menyebut kakek aneh. Kakek saya kakek aneh. Boleh. Itu tidak boleh, di Al-Quran dilarang. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin wa khataman nabiyyin. Manggil Rasul. Anaknya sendiri, cucunya sendiri, itu tidak boleh manggil kakek. Kok ada orang yang sekarang ini loh, itu kakek aneh apa kakek ente? Ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang sehingga kita dapat bertemu lagi di channel Umat Cerdas Official ini. Tetap semangat terus, tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din. Wa qala aidan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd.
yang kami muliakan, yang kami ta'zimi, yang kami hormati, Romo Bindereh Haji Takliman MPDI, pengasuh Yayasan Penempaan Pesantren Darul Muttaqin, Jalan Nangka 5 nomor 1, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Madura, beserta dengan keluarga. Selamat datang Sugeng Rawuh Yatoreh Lenggi di tempat yang sangat sederhana ini, Kadinto. Di sini kami biasa menyampaikan sekaligus berbagi informasi Yai Bindereh dengan saudara-saudari kami semua di seluruh Indonesia dan bahkan dunia. Alhamdulillah. Selamat datang, Sugeng Rawuh, ahlan wa sahlan, welcome di tempat yang sangat sederhana ini. Syukran. Kita akan memperkenalkan diri dulu, ya. Sebelum kita akan sekaligus membahas panjang lebar, jelas lugas tulisan panjenengan, surat terbuka panjenengan sebanyak 11 lembar ini. Monggo Yai jenengan sampaikan sapa salam dulu kepada para pemirsa dan pendengar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi, alhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'duh. Hadratul kiram, Kiai Nur Ikhya, yang saya muliakan, saudara saya, dan juga para pemirsa di seluruh Indonesia, bahkan bisa juga di luar negeri. Kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Bintoro Takliman. Saya dari Kecamatan Kamal, Desa Banyuajuh, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Madura. Kedatangan saya ke sini dalam rangka ikut meramaikan, ikut mencari suatu solusi bagaimana persoalan nasab yang sudah berkisar hampir 2 tahun kemungkinan. Ini kok sampai sekarang tidak menurun, bahkan justru makin menaik. Tensinya makin meningkat. Nah, ini saya datang ke sini juga membawa suatu tulisan, walaupun mungkin kurang ilmiah. Ini tulisan saya sejumlah 11 halaman, termasuk himbauan, dan juga terakhir nanti sekalian saya tambah dengan solusi bagaimana penyelesaian persoalan gonjang-ganjing nasab ini. Jadi saya segmennya ini istilahnya mungkin lain dengan pihak-pihak yang lain yang langsung membahas persoalan nasab, tentang tesisnya Kiai Imad itu, dan bagaimana tanggapan-tanggapan itu yang berdasarkan literasi-literasi dari sekian banyak. Nah, ini saya mengambil segmen lain, yaitu segmennya yaitu persoalan filosofi tentang masalah istilah habaib. Ini, jadi tulisan saya ini hanya persoalan gelar yang disematkan oleh sekelompok klan Ba'alawi itu, yaitu memakai gelar yang namanya Habib atau habaib jamaknya. Itu fokus saya menyorotin itu. Maka dari itu judulnya ini adalah Madura Menjerit. Nggih. Madura menjerit, maksudnya kenapa kok menjerit? Ini teriakan yang keras sebetulnya. Maksud saya apa?
jangan sampai apa ya, gelarnya Nabi ini dipakai, Disalahgunakan. apalagi disalahgunakan, dipakai saja gelar khusus ini. Menurut tulisan saya ini tidak boleh, kurang adab, kurang etis. Lah ini, jadi maaf kalau saya salah, tolong nanti ya tulisan saya ya tinggal ditanggapin saja, bagaimana yang benar ya saya akan terima. Tapi saya menyorotin gelar Habib ini tidak boleh, apalagi disalahgunakan, dipakai saja. Siapapun memakai gelar Habib ini, menurut saya, anggapan saya, pendapat saya, tidak boleh. Karena apa? Gelar Habib ini adalah gelar khusus untuk Nabi Muhammad. Duriyahnya, keturunannya Nabi saja tidak boleh memakai. Turunannya itu yang lazim dipakai itu cuman Sayyid Syarif, Sayyidah Syarifah. Tidak boleh memakai Syafi'uddin, Syafi'un, Muqaddasun, Imamul Muttaqin, Ruhul Kudus. Ini gelar khusus bagi Nabi. Jadi, apalagi bukan cucu Nabi. Sekalipun cucu langsung, tidak boleh. Ini kekhususan bagi beliau, Nabi kita. Karena apa? Yang disebut dengan Habib itu adalah orang yang betul-betul dicintai oleh Allah dan sekaligus mencintai Allah. Nah ini menurut saya satu-satunya adalah beliaunya. Sudah pasti dia itu adalah dicintai oleh Allah dan mencintai Allah. Selain beliau belum tentu. Nah, ini maka dari itu saya menyarankan para saudaraku, para Habib, habaib di mana saja berada, saya sarankan, saya nasihati. Karena saya sayang. Kalau terus dipakai begini, saya mengatakan kena walat. Kualat. Ya, kualat. Ini jangan dipakai itu. Sudah pakai kanjeng atau pakai tengku atau pakai KRT, itu menurut saya lebih aman lah. Lebih aman. Gitu. Jadi Raden atau apalah gitu loh. Jangan pakai Habib ini. Jadi menurut saya, saran saya bagi muhibbin semua, berhentilah memanggil gelar Habib kepada siapapun. Dan juga bagi yang sudah disebut Habib, tolong saya mohon dengan hormat lagi sangat, jangan mau dipanggil. Ayah pakai Kang lah atau apa gitu loh. Tapi ganti begini ya, kalau kita larang menggunakan gelar Habib di depannya, terus mereka mantan Habib ini hijrah ke Sayyid atau Syarif, bagaimana? Lah, jadi kalau Sayyid Syarif ini sudah jelas dia itu adalah duriyah Nabi. Itu. Jadi kalau bukan duriyah Nabi atau belum pasti, janganlah. Wong yang duriyah Nabi saja itu sungkan pakai Sayyid dan Syarif itu. Saya di tulisan ini contohnya Syekh Abdul Qadir Jailani saja, Syekh Nawawi, Syekh Khalil Bangkalan itu tidak mau pakai Sayyid atau Syarif. Itu. Jadi menurut saya sebaiknya sudahlah itu, menurut saya sudah dihentikan saja. Itu. Dihentikan saja persoalan Syarif ini, menurut saya selesai. Habib ini maksud saya sudahlah selesai. Begitu. Lah nanti saya akan ngasih solusi bagaimana cara penyelesaian ini.
Apa saya sampaikan sekarang? Nanti Nanti. ya. Ya, monggo. Itu pengantar dari saya seperti itu, Yai. Mohon Monggo. maaf kadang-kadang saya memanggil panjenengan itu Kiai, tapi jenengan lebih syuhroh wal istifadah itu bendera. Ya. Ya. Perlu para pemirsa dan pendengar sekalian ketahui bahwa bendera itu adalah gelar kebangsawanan bagi masyarakat Madura, atau kalau bahasa umumnya itu ndoro, bindere, bindoro, bendoro atau ndoro, ndoro bayi ya, ndoro muntoho misalkan. Itu bagian daripada kelas atas atau raden kalau orang Jawa. Nah, beliau misalkan tidak kami panggil bindere pun ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kiai nggak apa-apa. Mau Kiai, mau Kang, mau apa, Inilah. mau Cak. Padahal aslinya, nggak masalah. jenengan itu saya runut silsilah panjenengan itu sampai Mbah Said Ainul Yakin, sampai sebagian nyambung ke Mbah Ali Rahmat. Ya. Padahal, tapi jenengan, ya biasa seperti ini. Jadi seandainya Duriyah Aulia Utis'ah di Nusantara ini tidak dipanggil, tidak diakui sebagai cucu Nabi, ya nggak masalah. Itu lebih aman ya. Lebih aman. Aman dari fitnah. Ya. Dan aman dari apa ya, kerisihan itu loh. Itu luar biasa itu risihnya. Ya, alhamdulillah ya, banyak kiai-kiai sepuh yang saya temui dan menemui saya itu ya gitu. Saya ulik silsilahnya, oh nyambung Mbah Derajat, oh nyambung. Tapi nggak mau dipanggil. Toh misalkan ada yang mau memanggil dengan sebutan Sayyid atau Syarif, ya nggak apa-apa, tapi malu gitu loh. Malah tambah minder gitu. Nah, ini kebalikan dari kawan-kawan kami yang ada di kasta kehatiban Ba'alawi. Oleh sebab itu, melalui 11 lembar, walaupun tidak banyak, hanya berbentuk nuskhah lembaran saja, bukan berbentuk buku, beliau Bindere Haji Takliman dari Kamal Bangkalan ini menyampaikan, sebenarnya sudah 1 tahun yang lalu, tetapi manusia itu mahalul khotok wan nisyan, banyak lupanya, banyak salahnya. Maka ini kami ungkit kembali, kami ungkap kembali ke publik ya, supaya benar-benar meluas, diketahui, dibaca, dipahami oleh semua orang. Dan ini kami sertakan di link deskripsi bawah video ini. Semua orang bisa membacanya nanti. Bisa ngeprint out seperti saya ini. Saya print out 11 lembar dengan print out warna. Karena menghargai hasil karya dari seorang yang alim, alamah, walaupun menjenengan jauh ya. Jauh dari alim alamah. Alamah secara umum, ammah karena kemanfaatan jenengan secara umum pada ummah di Madura dan sekitarnya. Jenengan memiliki untuk pesantren Darul Muttaqin, rumahnya orang-orang yang bertakwa, ya sama seperti aulia illah ya al-muttaqun, ya, orang yang bertakwa itulah waliullah. Cuma tingkatannya saja yang berbeda. Nah, ini benar-benar terpanggil panjenengan untuk menyampaikan ini dengan mengungkap kembali 1 tahun yang lalu yang kurang booming, kurang viral. Sekarang kita viralkan biar dibaca oleh seluruh umat manusia sedunia. Semoga tulisan ini bermanfaat untuk semua, tidak hanya untuk kalangan Sayyid Syarif, Kiai, Tuan Guru, Tengku, enggak, tapi semuanya. Khususnya malah justru Tretan Tibi ring Madura ya. Iya. Iya, Tretan Tibi. Tretan Tibi ring Madura ini terpecah ya. Terus terpecah. Saya punya tetangga yang ya dari Ikamra, Ketua Ikatan Masyarakat Madura. Justru yang kemarin malam di Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik itu mempersekusi pengajiannya Kiai Haji Maduddin Usman dan Gus Abbas serta kawan-kawan yang lain yang hadir di pengajian itu. Dan bahkan mereka melaporkan Gus Abbas dan Kiai Haji Imad ke Kapolda, Bareskrim Polda Jatim. Nah,
atas inisiatif siapa lah? Inilah kami akan merukunkan. Ya, contohlah beliau Romo Kiai Bindara Takliman ini. Tidak hanya beliau, juga Bindara Zabidi yang kemarin datang ke sini. Dan kami juga kemarin keliling ke Madura. Wong istri saya Madura ya. Sampang. Sampang Madura. Sampang Gor itu. Yang Kabul itu. Saya kemarin juga ke Madura. Jadi nanti kalau Tretan di Biring Madura itu siapa sih? Saya juga orang Madura. Ini orang Madura semua. Mendukung kebenaran. Bukan mendukung secara pribadi individunya Kiai Haji Imaduddin Usman. Tidak, tetapi mendukung kebenaran. Kiai Haji Imaduddin Usman benar, Gus Abbas benar. Ya kita dukung, wajib kita dukung kebenaran itu. Karena kalau ini kita tidak lakukan, ya maka ya tanggung jawab kita ya akan lebih berat ketika nanti turun ke generasi yang akan datang, anak, cucu, buyut, canggah, waring kita yang akan datang. 50 tahun, 100 tahun yang akan datang, PR generasi kita akan semakin berat. Jika tidak kita selesaikan mulai sekarang. Oleh sebab itu, leres, bener dia apa yang Romo Kiai Bindara Takliman sampaikan. Mohon maaf ya, saya walaupun sering ke Madura, tapi nggak bisa bahasa Madura ya. Sekuni. Sehingga ngejak Madura sekuni. Tak bisa. Karena sering di Jawa, Sumatera. Jawa jarang ke sana. Jadi kalau saya mau ngomong sama mertua itu saya nggak paham. Cuma saya dengarkan, Bu. Cuma gantian kadang-kadang itu saya marah tuh. Saya marahnya tuh saya pakai logat Madura tapi bahasa Jawa. Orang bingung semua, Bu. Karena saya nggak paham. Jangan cepet-cepet kalau ngomong itu, biar saya paham. Saya ngeteh gitu. Akhirnya saya ngomongnya ya bahasa Madura seperti ini. Ini logatnya saja. Kayak Kadir. Jadi lah anak-anak saya pun kadang saya kamu harus bisa 5 bahasa, nak. Bahasa Madura bisa, bahasa Jawa bisa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Saya bilang begitu. Untuk pergaulan dengan seluruh umat manusia sedunia. Jadi yang Romo Yai atau Bindara Takliman sampaikan ini benar-benar ini sudah saya kaji ya. Sudah saya kaji. Intinya 99% itu sudah tepat. Ya. Momennya juga sekarang sangat tepat. Kalau 1 tahun yang lalu mungkin belum banyak yang mendengar ya, karena dari kalangan arus bawah muslimat, IPNU, IPPNU, Fatayat, Banom-Banom NU yang lain itu masih hangat-hangat gitu, tai ayam, tidak serius mendengarnya. Akhirnya sekarang itu semua sekarang. Sekarang seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan bahkan Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam itu sering ngirim informasi ke kami. Saya salut, Yai, dengan gerakan yang ada di Indonesia. Karena jelas sepak terjang Habaib Alawi itu sangat membahayakan keutuhan bangsa, negara, dan bahkan agama. Akhirnya, ya Alhamdulillah, mohon doa dan restunya. Nah, begitu. Nah ini di antara tulisan beliau Bindara Takliman MPD ini ada poin yang nomor 10 sama 11. Harapan dan himbauan sebagai umat Islam dan sekaligus sebagai warga negara Indonesia. 1, memohon dengan hormat bahwasanya negara harus hadir dan bersikap khususnya bagi pihak yang berwenang dan berkompeten, juga bersama-sama dengan para tokoh, lintas tokoh, segenap lembaga, baik formal maupun non-formal, para akademisi dan intelektual dimohon untuk harus proaktif mencari solusi untuk mengatasi dan menyelesaikan kegaduhan yang terjadi soal gelar Habib di negara kita tercinta ini. Tadi jangan sampaikan, jangan sampaikan. Nomor 2, bagi semua pihak berhenti dan hentikan menyebut dan memanggil Habib atau Habaib sebagai gelar kepada siapapun dan kelompok manapun. Nah ini dengan ulang kembali, larangan untuk menggunakan gelar Habaib. Jadi ini dalam rangka saya itu menasihati saudara saya, para Habib atau para Habaib.
Jadi bukan karena kebencian saya. Menurut saya ini kurang etis. Artinya kurang adab. Kurang etis dan kurang adabnya ini bukan kepada siapa? Rasulullah. Tapi itu yang saya ndak ikhlas, ndak rela gitu loh. Saudara saya kalau ndak diingat ini gimana ini? Tanda Gitu. kasih sayang panjenengan. Iya, perlu saya itu. Saya ini perlu ngasih sayang saudara-saudara saya Habib dan Habaib. Soal mau tidak mau. Nah ini contohnya sekarang ini seperti ini. Ini adalah salah satu menurut saya ini ditegur oleh Allah. Ya mungkin bahasa kasarannya itu kualat ya. Ya ini, mas saya katakan itu kualat. Ini Menuai. sudahlah, berhenti itu, jangan dipakai. Menurut saya sentilan dari sejarah ini, kenapa dia pakai Habib? Karena dulu itu di Arab itu dilarang dia menggunakan gelar Sayyid dan Syarif. Syarif Aunur Rafiq. Sayyid Aunur Rafiq itu yang melarang. Akhirnya dia ngambil jalur lain. Menggunakan Habib. Lah makin salah, makin keliru. Lah ini jangan gitu, jangan dipakai menurut saya. Itu. Ini menurut saya kurang beradab lah. Ini kalau mau diingatin, menurut saya sudahlah, selesai para Habib ini, walaupun nanti ini dikatakan bukan duriyah Nabi, itu lebih aman menurut saya. Sudahlah, terima saja. Tapi nanti yang biasa dihormati disanjung-sanjung nggak jadi lagi lah. Lah ya ini penyakit ini. Oh, saya sudah. Lah kalau sudah penyakit begini ini memang sulit. Tapi kalau dia itu istilahnya apa ya, umatnya Nabi Muhammad, Ali, artinya keluarganya Nabi, walaupun keluarga bukan darah. Kan begitu. Insya Allah dia nerima. Mungkin senang lah, lebih aman saya. Sudahlah, saya jangan dipanggil Habib, dan saya bukanlah duriyah Nabi. Itu saya kira lebih aman. Ya. Sudah saya jangan. Itu menurut saya lebih aman lah. Menurut saya, kalau saya sangat mau dibilangin begitu, ya sudah, saya bukan siapa-siapa. Menurut saya lebih aman seperti itu. Dengarkan wahai anggota Rabithah Alawiyah yang ada di seluruh Indonesia, baik yang tua ataupun yang muda. Dengarkan ini maksud saya, solusi yang pertama, ayo damai. Nah ini, ayo damai, kita introspeksi masing-masing. Pertama itu, siapapun, pihak manapun itu, hindari berlebihan. Hindarin hulu. Hindarin apa penghormatan tadu, hindarin apa berlebihan, baik di pihak satu atau pihak sebelahnya. Hindari berlebihan, mencintai, hindari berlebihan tidak suka, hindari berlebihan apa ya, semacam konflik, hindari berlebihan itu loh. Sudahlah, ayo duduk bersama-sama, introspeksi masing-masing. Sudahlah, kalau ini awalnya timbul seperti begini, dari mana? Kan ada akar masalahnya. Akar masalahnya kemungkinan ada bahasa-bahasa, ada apa ya, hujatan-hujatan, ada apa itu, penghinaan dan lain sebagainya. Sudahlah, minta maaf aja. Ya pernah saya terjadi ngomong begini-begini, saya minta maaf, tidak akan diulangi lagi. Lah orang yang nyorotin, ya sudahlah, wong saudara kita. Sudah selesai. Sudah, saya bukan siapa-siapa. Saya kira selesai kayak. Tapi anehnya nggak mau ya. Lah, sudah nanti ini kalau solusi saya yang pertama ini tidak bisa, ya sudah. Ujung terakhirnya ini, solusinya ini adalah jalur hukum. Lah ini yang kita tunggukan ini ya. Jalur hukum. Maksudnya apa? Jadi orang yang keberatan gelarnya Nabi dipakai, gelar khususnya Nabi dipakai, itu
mungkin dalam sisi hukum apa saya kan kurang ngerti hukum ya. Nggih. Tolong nanti jenengan saja ini bagaimana jalur hukum ini ditempuh kalau tidak ada solusi yang bisa selesai masalah ini. Jalur terakhir ini menurut saya jalur hukum. Jadi lewat hukum saja, digugat saja, celah mana yang bisa, kan begitu. Jadi umat Islam tersinggung umpamanya. Karena apa? Gelar Nabi yang khusus kok dipakai. Nah, tolong itu hentikan. Bagaimana negara itu hadir? Menurut saya bukan hanya negara saja yang harus hadir ini. Organisasi besar seperti NU, Muhammadiyah, MUI. Ini bukan persoalan kecil, Yai. Ini persoalan besar ini menurut saya. Karena apa? Nanti ini kalau kapitalisasi dari aspek ekonomi, yang paling bahaya ini apa? Aspek politik, penjajahan dan pengambil alihan kekuasaan. Ini yang paling bahaya ini. Jadi negara itu jangan diam. Ini berat sekali menurut saya, besar ini masalah ini. Besar, bukan kecil ini. Penjajahan yang paling berhasil di seluruh dunia itu berkedok agama. Berbahaya ini. Ini berkedok agama yang seperti begini itu memakai istilah duriyah Nabi, cucu Nabi, darah Nabi. Ini tidak boleh. Di tulisan saya katakan tidak boleh menyebut kakek aneh. Kakek saya kakek aneh. Boleh. Itu tidak boleh, di Al-Quran dilarang. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Manggil Rasul, anaknya sendiri, cucunya sendiri, itu tidak boleh manggil kakek. Kok ada orang yang sekarang ini loh, itu kakek aneh, apa kakek ente? Ini kan, terus nuduhnya itu merendahkan ya. Itu Muhammad itu kakek ente apa kakek anak? Itu kan merendahkan ya. Kalau menghormati, tanya itu nggak apa-apa, bahasa intonasinya itu saya tanya, apakah Nabi Muhammad itu kakek saya? Itu kan masih dimaklumi ya. Yang saya ini yang cucu Nabi, kamu itu siapa? Nah, ini merendahkan. Ini tidak boleh begitu, itu tidak boleh. Saya kira kalau betul-betul cucu Nabi tidak akan seperti begitu. Jadi harapan saya ini kalau bisa selesai dengan damai, duduk bersama, interpreksi, turunkan tensi semua. Sudahlah, minta maaf. Karena apa? Para Habib ini sering menyerang pihak negara, pemerintah, pihak lain. Itu apalagi merendahkan. Sudahlah, minta maaf. Terus semuanya ini memaafkan. Tapi gitu. Harus memperbaiki kesalahan. Memperbaiki kesalahan itu jangan diulang lagi yang seperti itu. Saya kira selesai itu. Sudahlah, saya bukan siapa-siapa. Saya tidak mau dianggap cucunya Nabi. Bagus itu ya. Itu mungkin lebih mulia seperti terus begitu. Menyerahkan kembali perusahaan sejarah pengakuan makam-makam kuno. Ya minta maaf lah itu semuanya itu sudahlah, tidak akan diulangi lagi dan tidak akan diteruskan lagi. Itu berbahaya terhadap bangsa kita. Ini mohon negara turun tangan langsung ini. Gitu hadir. Demi kestabilan, demi masa depan bangsa kita ini berbahaya ini. Jangan dianggap, saya kan sudah lama 1 tahun ini. Tapi kenapa kok terus diam aja? Responnya lambat ya. Iya. Nah, ini saya gencarkan lagi. Iya. Ini harus tidak akan nanti kami ulangi lagi karena sudah saya sebarkan melalui link di bawah video ini. Semua bisa mengakses dan diperbanyak. Kalau enggak bentuk tim ya. Tim advokasi lah, itu dibentuk tim advokasi untuk menyelesaikan persoalan ini. Ya pertama jalur menurut saya itu win-win solution lah, itu menurut saya. Sudahlah, minta maaf, selesai, jangan diulangi lagi, dan gerakan-gerakan yang dicurigai itu berhentilah. Sudah. Minta maaf gitu loh, dan dimaafkan. Saya kira selesai. Kalau tidak ya tim advokat ini lanjutkan aja.
lanjutkan aja, selesaikan. Kalau enggak, ini enggak bisa selesai ya. Itu menurut saya seperti itu. Alhamdulillah ittifaq kalau masalah itu ya dengan saya dan bahkan dengan kawan-kawan para pemirsa dan pendengar sekalian akan hal yang telah panjenengan sampaikan tadi, bahwa taubatan nasuha massal kami sarankan kepada habaib ta'alawi dimanapun ya. Tapi anehnya ya, saya itu kadang-kadang ya anehnya ya, delalai ya, mereka itu ya wangkot itu keras hati, tidak mau menerima nasihat seperti ini. Itu saya herannya itu seperti itu. Kalau orang itu orang mulia, insya Allah itu lebih banyak ngalahnya daripada cari menang. Menurut saya begitu. Kalau sudah ramai seperti begitu, kalau orang ini punya jiwa yang mulia, menurut saya punya iman yang betul-betul kafah, saya kira itu dia lebih baik ngalah daripada cari menang. Ini menurut saya. Kalau saya ini kan punya filosofi tumpeng ya. Tumpeng ya. Filosofi tumpeng. Kalau saya pakai itu. Gitu loh. Jadi tumpeng itu sebetulnya kan bukan dari Islam. Tapi oleh Wali Songo itu diadopsi. Diislamkan. Iya. Kenapa? Tumpeng ini sebetulnya Islami. Filosofinya luar biasa ya. Jadi tumpeng ini ya, kalau proses tumpeng itu untuk dimasak, itu ujungnya ada di bawah ya. Ujungnya ada di bawah, dekat dengan api dan diinjak dari atas. Jadi nanti kebalik ya. Lah, kalau sudah mateng ya, itu dibalik nanti. Nah, jadi kalau orang ini pengen mulia, menurut filosofi tumpeng, ya ngalah lah. Insya Allah orang yang ngalah, yang merendahkan diri, tawadu, tidak akan hina. Insya Allah dimuliakan oleh Allah. Ya, dimuliakan oleh manusia juga. Iya, iya itu tumpeng itu loh. Tumpeng. Lah, tapi kan memang tumpeng ini orang yang mulia itu yang di atas itu kan tidak banyak ya. Kembali ke sana ya. Gengsi itu loh ya. Keluar ya ini karakteristik duniawinya. Jadi tumpeng yang paling ujung ini sedikit sekali ya. Makin ke bawah makin banyak. Atas makin mengecil. Ya, itu. Jadi menurut saya siapa orang ingin yang mempunyai martabat yang mulia, menurut saya ya sudah ya paling ngalah, paling sakit, kan begitu, paling rugi, paling direndahkan. Tapi itu oleh Allah diangkat. Malah justru seperti itu. Tapi kalau orang sudah mentang-mentang, ya ini ada di atas ya. Gantian nanti itu dia menjadi hina. Jadi hina dan di bawah. Lihat tolonglah. Orang Jawa semuanya ini ada filosofi tumpeng dari Madura ini. Nah, karena asalnya ini kan dari Jawa tumpeng ini. Tapi dilestarikan di Madura. Jadi di Madura itu setiap ada selamatan, ada acara itu tidak lepas. Wajib ya ini. Seakan-akan wajib. Itu filosofi sebetulnya. Tapi kadang-kadang tidak dijelaskan filosofi ini. Harus diterangkan lagi. Nah, mestinya harus anak kurang paham. Itu sebetulnya pelajaran. Pelajaran berharga. Kalau kamu ingin mulia, kamu ini harus ada di bawah, paling ngalah, paling dekat dengan api, paling panas, paling penyet. Itu. Loh, kalau orang bisa seperti begitu, orang ini adalah orang yang dimuliakan oleh Allah, bisa juga dimuliakan oleh manusia. Ini harapan saya, orang Jawa, orang Madura, semuanya ini filosofi tumpeng ini tolong dilestarikan, jadikan pelajaran, bukan hanya makanan. Gitu. Ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa betul-betul bisa diterima dan diamalkan gitu oleh semuanya. Semuanya siapa saja, pihak mana saja. Ayolah kita ini paling ngalah, paling rugi. Jangan mencari yang paling menang, yang paling hebat. Justru itu paling hina nanti. Itu ya. Yang paling penting ya, saran panjenengan untuk habaib, jangan lagi mengadu domba antar sesama non habaib.
diadu domba kiai dengan kiai, santri dengan santri, jamaah dengan jamaah. Di mana-mana ada persekusi, di Tangerang ada persekusi Kiai Tatang, di Jogja di mana-mana seperti pada waktu tahun 60 sampai 65 zaman PKI dulu. Ini namanya mencari menang ya. Mencari menangnya orang ini orang hina ya. Kalau orang mulia itu tidak akan mencari menang, mencari kalah. Mencari kalah. Iya, sudahlah, saya minta maaf, saya yang salah. Walaupun dia tidak salah. Walaupun nggak salah. Loh, kalau bisa seperti ini, berarti ini dekat dengan duriahnya Nabi. Duriah Nabi itu pasti paling ngalah ya. Ini. Imam Ali Zainal Abidin itu paling ngalah. Imam Ja'far Shadiq juga ngalah. Sejak dulu itu begitu. Berarti ada dinasti Fatimiyah hampir 3 abad atau 270-an tahun berkuasa itu ya surah wal istiwadah dan diijma oleh ulama di daerah kekuasaannya dinasti Fatimiyah itu. Ini terjadi lagi di abad terakhir ini, ada pengakuan sepihak bahwa Habaib itu benar-benar nyantol dan sah menjadi dzurriyyah biologis Nabi kita Muhammad SAW dengan cara klaim sepihak saja, lalu memaksa orang lain untuk mempercayainya. Kalau tidak percaya, saya sebagai cucu Nabi, kafir kamu. Lah ya ini munafik kamu. Doktrin seperti begini ini yang jauh dari akhlak Nabi, jauh ya. Jauh. Jadi menurut saya sudah harus berhenti mencari menang, itu berhenti, merasa hebat itu berhenti, merasa kuat itu berhenti, sombong, takabur, paling itu berhentilah. Nah, jadi akhir saya itu menurut saya ini nasab ini menurut saya ada dua ya, ada dua nasab menurut hukum, nasab menurut sebab ya. Jadi itu, jadi nasab menurut hukum itu adalah contohnya umpamanya, jadi ada orang yang dihamili oleh si A. Begitu dapat 1 bulan dihamili, sudah dibuai, kok ternyata dinikahi oleh si B. Itu berarti nasabnya itu kepada si B. Secara hukum. Tapi secara intrinsik, DNA-nya itu bukan B. Jadi harus ini dipahamin ini. Kalau tidak dipahami nanti hanya masalah hukum saja. Kan begitu. Jadi walaupun kertas, harganya kertas ini mungkin tidak sampai 500, tapi begitu dicetak jadi uang, nilai nominalnya bisa 100.000. Itu namanya nasab hukum. Intrinsiknya nggak sampai 1.000, tapi kok bisa nilainya 100.000. Lah jadi manusia juga begitu. Jadi manusia itu ada nasab intrinsik menurut saya. Nasab intrinsik itu harus diakui. Nasab hukum juga harus diakui. Kenapa? Jadi fikih itu hukumnya itu ya yang menikah itu menjadi nasabnya. Yang tidak sah, tidak bernikah, ya tidak bisa. Lah ini kan hukum fikih seperti itu. Tapi secara DNA, ya DNA-nya si A, gitu. Umpamanya dituntut oleh negara, itu aslinya anaknya kamu, cuman secara fikih anaknya si B. Kamu pun juga harus menafkahi itu. Bisa negara menetapkan begitu? Bisa. Nah, jadi seperti itu menurut saya jangan terlalu sempit mengartikan nasab itu. Itu loh. Jadi tidak bisa DNA itu dijadikan udah. Itu saya kira itu hukum Allah itu
kauni itu Nggih. harus diakui itu. Fleksibel ya itu. Iya. Hukum fikih itu fleksibel, Itu. dinamis, tidak statis. Iya, itu menurut saya seperti itu. Jangan sampai orang ini anti DNA, anti apa itu haplogroup. Itu enggak bisa, itu sudah hukum Allah seperti itu. Soal di fikih seperti begitu, ya sudah. Secara hukum ya itu CB ini bapaknya. Itu Pokoknya jangan sampai berpikiran klasik lah. ya. Sama seperti ketika ada saksi zina, gitu. Saksi zina. Sekarang itu nggak ada saksi zina, yang penting ada CCTV. Lah ya tidak perlu harus 4 mengetahui kapan itu. CCTV sudah jelas ada videonya, bukti bener mau mengelak kayak apa. Iya, iya. Jadi fikih dulu itu kan saksi 4, maksudnya 4 ini sempurna gitu loh. Iya. Kesaksiannya itu sempurna. Jadi kalau CCTV itu kan sempurna sudah. Itu sama dengan 100 orang. 100 orang. Nah, iya. Inilah dinamika fikih kita itu harus mau mengikuti. Iya, lah. harus berkembang, Perkembangan. jangan Iya. sampai ketinggalan. Kalau wah tetap sampai mati saya menolak DNA, boleh biar lagi. Tidak bisa, Iya. seperti itu tidak bisa. Iya. Harus diakui soal fikih memutuskan karena si B yang menikahi, ya sudah. Si B. Iya. Tapi DNA-nya si A yang menghamili. Itu, kalau dites kan seperti itu. Iya. Apakah tidak mau diakuin itu? Enggak, karena spermanya si A. Cuman secara hukum yang menikahin itu adalah si B. Iya. Itu tidak boleh dinafikan itu. Ya sudah, secara hukum fikih si B lah bapaknya. Secara hukum ilmiah DNA, ya bapaknya si A. Iya. Jangan dinafikan itu. Oh memang spermanya si aku. Harusnya forum Bahsul Masail Betul. Diniyah NU ya ini gerak, ayo kawan-kawan yang ada di BMNO, ayo kaji ini, jangan justru malah judgement yang bahas masalah nasab, ya nggak bidangnya, nggak bidangnya. Oleh sebab itu, ayo bareng-bareng Lajnah Muhammadiyah juga, ayo MUI bangkit, ya LBMNO, ayo ya RMI, NO semua, ayo kaji ini bersama-sama. Tidak hanya berkutat masalah pro dan kontranya DNA saja, sudah ditetapkan oleh Muktamar PBNU di Donohudan tahun 2004 yang lalu. Jelas, walaupun tidak bisa mengisbat ilhaqun nasab, tetapi bisa untuk membatalkan ilhaqun nasab. Ini yang perlu dipahami, nggak usah bulet-bulet lah. Iya, nggak usah Nggak usah bulat-bulat itu, ruwet-ruwet selesai itu. sudah itu. Serahkan darahmu Jadi di kalau getihmu. ya kalau ada sengketa, ya sudah pakai itu, pakai DNA. Kalau tidak ada sengketa untuk apa? Ya lebih kuatnya itu ya hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ketika negara sudah turun, maka persulayan perbedaan khilafiyah Selesai. itu bisa selesai. Gitu. Ya, Kalau negara selesai. masih membiarkan, berarti membiarkan anak bangsa saling bertikai. Ya paling enggak menurut saya harapkan itu NU dan MUI lah. Itu berkolaborasi, bagaimana dia jadi pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah ini. Dipanggil oleh Menko Polhukam. Lah, ini bagian negara daripada ya itu kestabilan keamanan masyarakat kita. Nanti akan bertikai saling gerebek persekusi pengajian. Ya apa bedanya kalau PKI dulu? Dulu kawan-kawan dari FPI itu menuduh PKI, sekarang kualat gantian, malah justru perilaku PKI itu kalian yang melakukan, gantian sekarang. Oleh sebab itu jangan sampai kita itu mudah mengkafirkan orang lain. Kalau tidak terbukti dia kafir, maka kekafiran itu kan kembali kepada diri kita sendiri. iya. Kecuali jelas-jelas terbukti, ada datanya, ada faktanya, itu tidak apa-apa gitu. Tapi kalau nggak ada data fakta, ya nggak bisa menuduh seenaknya. Sebetulnya menurut saya itu menuding kafir kepada orang itu yang satu, yang 4 ini nuding kepada dirinya. Kan begitu ya. Berarti gini, 1 ke sana, 4 ke sini. Nggak merasa ya ini. Sebetulnya kalau orang baca Quran, baca hadis itu hitopnya itu kepada yang baca, bukan kepada orang lain.
Loh, kok hitopnya kepada orang lain itu loh. Ya ini menurut saya perlu dibenahi gitu loh. Perlu dibenahi. Ini khusus untuk masyarakat Madura ya, tolong ya, yang ada di Tapal Kuda dan yang ada di Pulau Madura sendiri, pesan wasiat panjenengan untuk kawan-kawan Kretan di Iring Madura. Salam setung dere ya. Ya, iya ya. Jadi saya khusus untuk orang Madura, ini kebetulan saya nulis buku. Nanti ini hampir selesai buku saya itu, yaitu judulnya itu Misteri Madura Pecut Maut. Misteri Madura. Misteri Madura Pecut Maut. Saya bercerita mulai dari asal-usul Pulau Madura, asal-usul penghuni Pulau Madura itu saya cerita detail semua sampai seperti apa sih sifat karakter orang Madura. Ternyata orang Madura ini punya senjata yang namanya pecut, alugoro dan nanggolo. Tapi yang umum ini adalah pecut. Nah, pecut ini terambil dari peperangan antara Joko Tuli dengan Dempo Awang. Dempo Awang ini dari Tiongkok. Ini perahunya bisa terbang, mengelilingin Pulau Madura ini. Gitu loh. Akhirnya di penduduk Madura ini ramai sekali. Jadi keliling terus. Karena apa? Dia itu terpesona sekali, kok indah sekali Madura ini. Bukan karena mau menjajah. Tidak sebetulnya. Karena saking tertariknya itu. Dengan Joko Tuli diberi peringatan. Ini mungkin ancaman ini. Diberi peringatan dengan pecut. Tapi tetap saja itu tidak menghiraukan saking indahnya Madura ini. Terpesona. Ya, akhirnya terpaksa dipecut oleh Joko Tuli. Hancurlah. Nah, itu perahu itu. Nah, ini dari pecut. Nah, dari Raden Segoro ini punya pusaka itu yang namanya nanggolo dan alugoro. Itu. Jadi orang Madura ini punya senjata 2. 3 sama pecut tadi. Pecut ini tidak melukai. Jadi kalau orang Madura ini istilahnya perlu dididik, ya pakai pecut. Jangan pakai celurit, jangan pakai pedang. Nah ini ya, saya cocok ya. Nggak bisa. Hilangkan tradisi. Ya, karena apa? Jadi senjata orang Madura itu bukan celurit, tapi pecut. Terus pusakanya itu nanggolo dan alugoro. Itu simbol dari? Iya, jadi dari senjatanya orang Madura. Jadi pecut ini tidak ada ceritanya melatih sirkus itu dengan pakai pedang, pakai celurit. Nggak bisa. Harus pakai pecut. Nah ini. Jadi, ini dilestarikan di Karapan Sabta ya? Nah iya, ya itu kan. Jadi kalau mendidik binatang itu harus dengan pecut, jangan dengan celurit. Apalagi celurit ini tidak pernah lurus ya. Jadi kalau nanti Madura ini diidentikan dengan celurit, tidak ada orang Madura yang lurus. Kaku kan bengkok. Pengumuman masyarakat Madura. Ini pesan dari sesepuh Madura. Bindoro Takliman. Saya yang nulis buku ya. Kita tunggu ya. Nanti kalau sudah jadi kita bedah. Iya itu. Jadi perlu sekali ini orang Madura itu tahu dengan Maduranya. Jangan sampai orang Madura tidak duro. Wong namanya aja nggak tahu. Dari mana asalnya Madura itu? Nggak tahu ya. Nggak tahu, orang Madura itu nggak tahu. Nah itu. Jadi harus punya pusaka yang namanya nanggolo. Jadi pusakanya Raden Segoro itu 2 ya. Nanggolo, alugoro. Nanggolo itu adalah syukur. Alugoro itu adalah ikhlas. Syukur dan ikhlas. Iya, ini pusaka yang mengalahkan semua ya. Nah, ini Nanggolo sama alugoro. Ini nanti kalau selesai buku saya akan safari bedah buku di universitas yang ada. Supaya orang Madura ini paham betul. Tidak ada di buku saya orang Madura mulia sombong itu tidak ada ya. Dengarkan. Ada. Admin dengarkan asli. Orang Madura yang asli. Ada karakter yang asli orang Madura itu. Petentang itu. Kalau orang Madura terus di sini biasanya
Sumber di Itu. mana ya ini? Lah ini sudah budaya Madura ini sudah terjadi distorsi Nah, dan ini. degradasi. Ini harus dikembalikan lagi, diingatkan kembali karena sudah ratusan tahun, ribuan tahun itu tidak ada yang ngingati. Gara-gara Belanda dulu. Lah itu yang terakhir itu adalah Belanda, akhirnya habislah karakter budaya Madura yang asli. Sekarang ini tidak asli semua ya. Kalau orang sudah mentang-mentang, ini menurut saya bukan asli karakter Madura. Karakter Madura itu mesti dia itu ikhlas itu tadi. Ya, syukur, ikhlas, terus pecut itu semangat untuk kebaikan. Ya, semangat. Ngayomi kebaikan, ngomong dan lain-lain. Ya, itu pecut itu untuk mendidik nafsu. Jadi binatang itu adalah nafsu. Maka dari itu kerapan sapi itu tidak ada di dunia kecuali di Madura. Karena apa? Kalau di lain itu kan cuma satu binatang ya. Kalau Madura ini dua ya. Maksudnya apa? Nafsu ini ganda. Bukan satu, bukan tunggal ya. Orang Madura itu mampu menaklukkan nafsu yang ganda itu. Bukan sapi ya itu ya. Itulah bentuk apa ya, upacara orang Madura untuk mengingatin bagaimana ajaran Madura itu. Ajaran Madura itu mampu menaklukkan nafsu ya, bukan ditunggangi oleh nafsu ya. Jadi sapi kerapan itu ada yang nunggangi, gitu loh. Jangan dibalik ya, ditunggangi sapi. Apa itu ya? Sekarang kita rata ditunggangi sapi ya. Ini bener dia. Bahasa Jawanya bener dia apa yang disampaikan oleh panjenengan. Nanti kalau orang baca buku saya, insya Allah akan sadar orang Madura itu. Saya siap ya beli untuk pesan saya 10 dulu. Nanti kalau bisa, kalau sudah diterbitkan, nanti pertama kali sosialisasi ke Unira ya. Saya sering ke sana. Oh gitu ya, siap. Istri saya lulusan Unira. Oh ya, saya nanti akan bedah buku di sana ya. Ini sudah hampir selesai ini, hampir ya. Tinggal nyetak saja nanti. Biar dipelajari. Yang kedua itu ya, saya buat buku Agama Madura. Agama Madura. Orang tidak tahu itu ya. Judulnya Agama Madura. Agama Madura, Tuhan tanpa nama. Tankinoyo Opo. Iya, tanpa nama ya. Tanpa nama. Ini, jadi orang Madura ini kalau Islam masuk Madura ini paling ya 400 tahun, 500 tahun. Beribuan tahun itu apa agamanya orang Madura? Saya tanya itu. Hindu bukan, Buddha bukan, Konghucu bukan, terus Kejawen bukan, apa? Ada ya. Percaya kepada yang Maha Kuasa tapi nggak ada namanya. Itu jadi karena apa? Orang Madura ini sudah menemukan Tuhannya, jadi tidak perlu dikasih nama ya. Kalau orang belum menemukan Tuhannya, takut keliru diberi alamat namanya. Jadi sudah menyatu dengan Tuhan. Agama Madura ini luar biasa sebetulnya. Kalau buku saya ini selesai nanti, itu baru orang Madura itu tahu bahwa agama yang paling canggih itu adalah agamanya orang Madura. Tuhannya sudah tanpa nama ya. Itu. Datan keno kinoyo opo. Ya, mungkin di Jawa. Itu kalau Kapitayan seperti itu. Jadi mungkin nggak perlu dicari jauh-jauh ke sana kemari, sudah bisa menemukan jati dirinya siapa dan siapa Tuhannya. Ya, itu bisa nanti diambil dari man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu bisa jalurnya seperti itu. Nah, ini sangat penting para pemirsa dan mendengar sekalian apa yang beliau Bindoro Takliman sampaikan. Beliau sama seperti namanya, Takliman itu benar-benar berbicara, menyampaikan ini berdasarkan hatinya. Jadi, tapi sebetulnya aslinya itu bukan pakai eka ya. Takliman. Tapi tulisannya tak. Iya, soalnya guru saya SD itu tidak sudah kadung. Iya. Jadi nggak bisa protes waktu itu ya. Karena orang tua saya yang mendaftarkan itu gurunya ya sudah takliman itu tulis saya apa, akhirnya seperti itu. Kalau pakai ain itu ta'limal muta'allim, ta'limul muta'allim berarti memberitahu. Ya sama sebenarnya, cuma ada yang memberitahu melalui tulisan buku panjenengan, ada yang melalui perkataan panjenengan. Kalau takliman itu terambil dari wakallamallahu Musa taklima. Jadi madi kalimu takliman, mutakaliman. Jadi ini
biasanya itu kan ya nama itu sesuai dengan karakteristiknya itu biasa. Mudah-mudahan amin. Itu kan bentuk doa dari orang tua ya. Sesepuh panjenengan. Alhamdulillah. Nah, ini yang ketiga ya, perlu dipahami dan dimengerti bahwa nasab ahlul baitnya Nabi adalah ahlu takwa atau iman dan takwa, yaitu Habibullah, waliullah, dan mengetahui hal itu hanyalah Allah. Siapapun dan pihak manapun tidak dapat mengklaim diri sebagai Habibullah, waliullah atau muttaqun sekalipun. Betul ya. Tidak bisa. Tidak bisa ya. Itu sudah tidak usah macam-macam lah. Sudah tidak usah ngaku-ngaku lah, ngaku takwa. Dari mana? Kadang yang nggak wali itu mengaku jadi wali. Padahal yang wali asli itu nggak mau. Nggak mau. Yang asli durian Nabi, cucu Nabi itu nggak mau ngaku. Yang lain yang nggak asli malah justru ngaku, aku ini cucu Nabi. Nah, ini. Terus yang keempat, ya segenap saudaraku, khususnya bagi para klan Ba'alawi maupun yang lainnya yang sudah terlanjur terbiasa memakai atau menyandang gelar Habib, jangan lagi dipakai gelar itu. Jika ada orang yang memanggil dengan gelar Habib, ditolak saja. Jangan mau. Dengan alasan takut kualat sama Nabi Muhammad. Ya, itu ya. Itu lengkap itu ya. Senasihat itu sudah lengkap. Ini intisari kesimpulan, walaupun tidak tebal tulisan panjenengan, tapi isinya ini jika dibabarkan ya, disarai ya, bisa sampai setebal ini disarai. Jadi ini matannya saja. Jadi disarai itu bisa seperti Anatut Tolibin yang berasal dari kitab Fathul Mu'in, ya kan. Fathul Qorib itu sedikit, tapi kalau disarai jadi Baijuri, jadi 2 juz. Sama seperti itu. Jadi ini benar-benar sangat-sangat berharga bagi kami dan para pemirsa sekaligus pendengar semua. Tidak lupa Yai, saya juga akan menyapa karena ada hampir 2.000 tulisan para pemirsa Yai. Itu luar biasa. Tapi banyak yang hilang ini. Banyak yang hilang. Yang pertama tadi ada siapa? Bu Zain Zeta, isinya apa ya? Menyapa saja, Bu Zain Zeta dari Pamekasan. Kami itu memiliki tentara Sri Kandi wanita dari Pamekasan Madura ya, yang selalu giat dan semangat ya untuk meluruskan ya umat ya, agar tidak tersesat. Itu Bu Zain Zeta. Terus ada lagi dari Romo Kiai Joko Syahmat dari Tangerang, kelahiran Demak. Itu beliau guru saya juga, itu sering mengawal saya dalam hal kadang menasihati saya Binder. Jadi saya pun tetap menerima nasihat dari siapapun. Saya tidak mengaku saya paling benar sendiri, paling suci sendiri, enggak. Saya sudah woro-woro di pertama kali saya menyampaikan bahwa jangan anggap saya ini sebagai cucu Kanjeng Nabi Muhammad. Jangan anggap saya ini sebagai orang suci seperti dewa. Dan yang paling penting, saya ini mengaku, saya ini orang sudah bergelimang banyak dosa. Jadi jangan cari-cari kelemahan saya. Jangan cari-cari keburukan saya. Saya sudah buruk. Kalau saya dicari keburukan sudah buruk kok. Saya mengaku dengan jujur dan ikhlas. Nggak usah menuduh nanti saya merampas begal nasab. Terus lagi, ini menasihati orang mau dunia sendiri rusak. Saya mengaku rusak. Tapi saya tetap berjuang untuk lebih baik. Dari sekarang terus akan meningkat, akan menjadi lebih baik, lebih baik. Dan tetap open-minded, menerima nasihat dari siapapun. Kalau itu benar, tetap saya akan menerimanya. Di antaranya Romo Kiai Haji Joko Syahmat ini. Jadi beliau itu seorang wali master yang tidak mau disebut wali, saya malah dimarahi, diumpah-umpah gitu. Atau tidak mau ditampilkan ke muka publik. Tapi beliau melalui pesan-pesannya ke saya untuk menyampaikan kepada umat dan masyarakat. Terus ada lagi dari admin apa? Ada lagi? Banyak ya. Dari Purwokerto banyak Agung Dwi. Nah ini Agung Dwi, Pusaka Nenggala dan Alugoro itu kan pusaka Prabu Baladewa dan Raja Mandura ya. Itu pun ya. Iya. Jadi menurut legenda. Menurut legenda ini kan pusakanya Raden Segoro. Raden Segoro ini kan putra dari Bindorogung. Jadi putri yang hamil tanpa suami itu kan suruh dibunuh oleh rajanya, orang tuanya itu. Tapi
si Pate ini tidak berhasil. Akhirnya kan dibuatkan getek, dihanyutkan ke laut itu. Akhirnya nyangkutnya itu di Gunung Gigir. Gunung Geger itu. Gigir apa geger ya? Geger. Geger ini. Ya, geger. Bentuknya kayak geger. Ya, geger. Geger itu yang paling menonjol. Sudah paling atas. Jadi dulu itu Pulau Madura ini tenggelam ya. Karena pemanasan global itu gunung es di kutub itu cair. Akhirnya itu semua dataran rendah ini menjadi laut. Kalau dulu itu Sumatera sama Jawa itu jadi satu, Bali sama Jawa jadi satu, Madura sama Jawa jadi satu. Ya karena gara-gara itu diperkisarkan tahun 18.000 tahun silam. Lah akhirnya Raden Bintoro-Gung ini melahirkan anak putra yang dinamai Raden Segoro. Nah, Raden Segoro ini waktu kecil sering main di pinggir laut itu, akhirnya sering dikejar oleh ular. Nah, akhirnya madul sama si ibu. Si ibu akhirnya memanggil Kepoleng itu. Karena Kepoleng janji kalau ada apa-apa, ya panggillah saya, hentakkan kakinya 3 kali, saya akan datang. Setelah Kepoleng datang, diantar Raden Segoro ini ke tempat yang sering dikejar ular itu. Akhirnya kok ada ular 2 itu. Akhirnya 1 itu jadi diambil oleh Raden Segoro itu menjadi pusaka Sinagolo, yang satunya menjadi si Alugoro. Nah, saya menafsirkan, menakwilkan dari itu, pusaka itu adalah Raden Segoro, pusakanya orang Madura ini adalah yang satu adalah syukur, yang satu adalah ikhlas. Dan tidak bisa dilawan ini ya. Kalau orang punya senjata pusaka syukur sama ikhlas, tidak bisa dilawan. Pasti menang. Sama seperti ikrarnya iblis itu. Semua akan saya sesatkan, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya, maka dari itu kan iblis pun kalah, nggak mampu. Lah kalau sudah syukur, lah ini senjata Alugoro ini kan pernah dicoba oleh Raden Segoro itu. Di mana ini nyobanya? Ya, karena si Embah tadi ini diserang oleh tentara dari Cina, mau kalah, akhirnya bermimpi. Jadi yang bisa bantu ini adalah anak kecil yang ada di satu pulau. Tolong ini dicari. Ternyata kan cucunya. Ternyata cucunya. Lah, yang dibawa ini adalah senjata Sinanggolo. Senjata syukur ini. Itu. Lah, kalau orang bisa menggunakan senjata syukur ini, tidak ada yang menang ya. Dihina orang, syukurlah. Ini, ya ikhlas lah. Siapa yang mau melawan itu? Itu wong dihina aja syukur, ditipu aja syukur. Ya, disakitin, ya kita syukuri. Itu. Ya, ini termasuk ilmu yang paling tinggi kan ini ya. Iya. Sabar, ikhlas, lawakal. Nah ini kalau orang Madura menggunakan 2 pusaka ini, tidak bakal kalah. Tapi kalau sudah orang Madura nih adigang-adigung, dari Ring Medure sendiri, jadi ini mohon ditaati supaya tidak terjadi lagi carok-carok dan carok. Habis karapan sampai kalah carok, mantenan carok, dendam carok. Kemarin 4 dicarok mate, yang 2 10 tahun masuk penjara. Ya ini kan yang tidak baik. Sudahlah, tradisi carok dengan yang arit melengkung itu ganti dengan pecut. Pecut karapan sape itu untuk mendidik anak bangsa, anak cucu kita agar menjadi orang bagaimana menaklukkan nafsu dari masing-masing orang. Selesai sudah. Kalau nafsu sudah ditaklukkan kan selesai. Lu kan gara-gara dia itu menuhankan nafsu itu. Menjadi carok-carok begini ini. Dan kalau di Sayai kan ada ciri khas ya, anak-anak SD, SMP sampai SMA itu ada bela diri carok itu sebagai simbol keaslian Ring Medura. Itu coba diganti apa supaya kelihatan tidak terlalu keras itu ya.
Gini ya, sebetulnya itu salah paham orang ini, tidak ngerti. Jadi Madura itu aslinya itu pencak silat ya. Nggih. Pencak silat itu bukan untuk tangkap, Nggih. gitu, untuk menyelamatkan dari serangan daripada setan dan iblis. Nah, ini nggih. Itu Melawan hawa nafsu itu Loh, tadi. iya, jadi sebetulnya pendikir puncak sholat. Bukan pendekar pencaksilat, itu kan dipelesetkan ya. Pendikir, Orang nggak ada yang tahu ini. Pendikir puncak sholat. Puncaknya dikir itu di sholat. Nah, nggih, diri, rukuk, sujud, duduk. Itu kalau betul-betul orang Madura ini betul-betul jadi pendekar, pendikir, setan dari jauh sudah takut ya. Karena apa? Seorang pendekar itu walaupun dipukul dari belakang, nggak bisa ya. Itu bisa kan. Nah, sebetulnya harus dirubah, bukan pendekar, tapi pendikir puncak sholat. Saya nulis buku itu ya. Nah, ini monggo didengar semua nggih. Itu. Jadi, puncaknya dikir itu ada di sholat. Kalau untuk bela diri, misalkan untuk kesehatan ya nggak apa-apa. Kesehatan untuk sehat, olahraga saja itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk adiguna, akhirnya nanti tersindir sedikit saja langsung naik darah. Salah paham. Justru yang diajarin pencak silat itu adalah untuk menjadi pendikir. Tapi karena sudah salah paham, dijadikan pendekar. Harusnya yang kemarin hadir di Madura, yang ceramah itu jenengan, bukan Habib Bahar ya. Bukan Kang Mas Habib Bahar. Oh, itu bukan. Oh, Habib Bahar itu kan bukan ceramah itu. Ceramahnya ini bukan ceramah itu. Nah, ini kan yang manas-manas. Jangan. Orang Madura itu jangan tambah dirusak. Madura ini sudah terjadi distorsi dan degradasi. Akhirnya mental dan mainnya ini sudah rusak. Jangan tambah dirusak. Kalau bisa nggak usah mendatangkan ceramah dari kalangan Kang Mas Habaib itu ya ini. Ya. Lokal yai sepuh yo, yai khos di Madura itu umruan di total itu nggak bisa ngitung. Sudah nanti baca buku saya 2 ini ya. Siap, saya akan. Apa itu misteri Madura Pecut Maut sama Agama Madura. Ini jadi pegangan orang Madura. Saya kira orang Madura tidak akan pernah mau diajak tengkar, akan mau. Harus diperbanyak ya. Akan mau itu. Saya pesan yang satu judul tadi Agama Madura, saya pesan 10. Yang pertama tadi Misteri Madura Pecut Maut. Misteri Pecut Maut. Ada 2 senjata, 3 pecutnya itu. Jadi saya pesan Nenggolo dan Alugoro. Yang pertama itu pecut, semangat mendidik anak bangsa untuk jadi bangsa yang mulia, ya, mulia jauh dari rasa takabur adiguna. Alhamdulillah Bindereh Taklimat MBDI Romo Yai Haji telah menyampaikan sesuatu yang tidak pernah saya dengar selama ini. Keluar dari lubuk hati panjenengan yang tanpa saya minta, termasuk tadi yang menceritakan sebenarnya tradisi celurit itu tidak ada. Pendekar itu seperti yang jenengan sampaikan itu tadi. Wah, ini ilmu yang sangat-sangat berharga dan memang cocok untuk dipahami oleh generasi kekinian ya. Agar jangan sampai diteruskan, karena saya sampai sekarang itu kalau berkunjung ke Madura itu kadang-kadang ya masih ada tradisi kekerasan itu gitu loh ya. Tadi misalkan dengan tetangga, dengan saudara itu nggak ada, ya ada sih rasa kasih sayang, tapi sedikit sekali kasih sayang itu. Yang ada adalah saya kuat, saya terhina, harus melawan. Nah, akhirnya didahulukan adalah tadi, yang ditinggalkan adalah keikhlasan, ketakwaan, ya, kengalahan itu yang ditinggalkan akhirnya. Yang ada adalah menang, saya harus menang lah. Ini harus dipahami melalui buku 2 yang akan panjenengan karang dan cetak nanti, insya Allah akan sangat berguna. Tidak hanya untuk masyarakat Madura, sekarang untuk closing statement-nya Romo Yai Bindereh Taklimat untuk menyampaikan pesan kepada seluruh muhibin, tidak hanya dari Madura saja, seluruh muhibin yang ada di Indonesia. Wasiat atau pesan panjenengan kepada mereka, Yai. Ya, terima kasih
closing statement-nya tidak terasa terlalu panjang. Saya kira semua pihak, siapapun muhibbinnya, siapapun itu, mari kita sadar dirilah. Untuk apa kita cari menang? Tidak ada gunanya. Itu. Untuk apa? Sudahlah, menurut saya cari kalah saja. Ngalah. Gitu. Sudahlah, biasakan minta maaf saja. Sekalipun tidak salah, kalau orang sudah ngotot, kamu salah, oh ya. Kalau saya salah, minta maaf. Sama dengan saya. Kalau tulisan saya itu ada yang nyalahkan. Pernah ini deh, ada orang mengkritik saya. Gitu loh. Saya kira saya sudah membaca dengan teliti ya. Enggak salah. Ya 99% benar ya. Iya. Ada satu kesalahannya itu di masalah penulisan teksnya saja. Iya, mungkin Misalkan salah titik ketik, koma salah kurang, apa, atau gitu. spasi yang belum. Ya. Jadi kalau saya salah, ya sudahlah. Saya terima kasih jenengan ini guru saya, kiai saya. Apanya sulitnya, Gitu loh. Sudah diterima saja. Orang ini kan niat baik. Nyalakan saya kan niatnya Sayang berarti. sayang, saya terima ya sudah, sampean kiai saya, guru saya, selesai. Menurut saya begitulah. Siapa yang ditegur atau ada orang yang memperingati, ya sudahlah diterima saja. Ya sudahlah, jenengan guru saya, kiai saya, alhamdulillah saya diingatin. Selesai. Menurut saya semuanya harus bisa begitu. Saling menasihati ya. Enggak ada orang sempurna itu enggak ada. Iya, ada. Makhlul khoto wanisyan itu insan manusia. Ya maka dari itu saya tadi tuh sudahlah filosofi tumpeng saja. Sampai ini jadi filosofi tumpeng. Kalau orang itu ngalah, orang itu mulia menurut Allah. Tapi kalau orang ini sudah mentang-mentang, ini tandanya orang ini, alamatnya ini orang yang hina. Itu sudahlah. Jadi Anda semua siapapun itu kalau pingin mulia sudahlah ngalah, minta maaf. Lah kalau orang tidak mau minta maaf, oh berarti orang ini tidak mulia, jauh dari kemuliaan. Jadi jangan sampai yang dengan tidak mulia itu mengaku-ngaku sebagai cucunya orang yang paling mulia. Makin tidak mulia ya, itu makin tidak mulia. Sudahlah, saya bukan siapa-siapa, gitu aja kan selesai sudah. Tidak ada beban. Saya bukan siapa-siapa, tidak apa-apa. Anaknya Abu Jahal aja. Ya, Ikrimah. Ya mulia kok. Abu Lahab. Abu Lahab. Burroh namanya itu ya. Solihah. Kan mulia, tidak apa-apa. Anaknya Abu Jahal. Kan nggak bisa dielak itu ya. Sudahlah. Itu sudah ada kan? Contohnya sudah ada. Itulah, tirulah anaknya Abu Jahal, Abu Lahab itu. Kurang apa? Abu Jahal, Abu Lahab tadi di Al-Quran ya kan? Dilestarikan di Al-Quran itu. Tapi anaknya kan mulia. Itu ahli surga kan? Selesai. Intinya itu mengakui. Iya sudahlah. Mamanya turunan Yahudi, ya sudahlah. Apanya? Gengsi. Apanya? Wong anaknya Abu Lahab aja ada gengsi. Abu Jahal aja nggak gengsi loh. Ini harapannya ya seperti itu, nggak usah. Apanya? Itu. Jadi in akramakum itu. Ya, dengan halaman itu aja. Iya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sungguh nasihat yang sangat berharga. Seakan-akan itu saya nggak percaya kalau ini nasihat dari Ring Madura ya. Karena itu sangat bijaksana, sangat berwibawa dan bijaksana sekaligus ya berwibawa gitu ya. Sebagai bangsawan Madura. Dengan kalau bisa ya ini saling menasihati. Ini tanggung jawab saya untuk orang Madura yang seperti begini ya. Itu loh. Jadi saya tidak mengelak dan saya akan tetap berupaya semaksimal mungkin terjadinya distorsi dan degradasi Madura ini, peradaban Madura ini luar biasa rusaknya. Saya tetap berusaha bikin buku untuk berdiskusi nanti. Saya ajak itu. Akademisi saya ajak. Itu.
Jangan sampai orang Madura tidak Duro, orang Jawa tidak Jawa. Nggih, gak Jawa, gak Jawa nih, gak Madura nih. Iya, tidak Madura. Nggih. Gitu ya. Nggih, leres Sampun hatam. bener jia. Bahasa Maduranya bener jia. Bener dia. Alhamdulillah, saya juga belajar ya. Iya, Saya iya. belajar bahasa Madura dari istri saya. Iya. Dari mertua saya, dari ipar-ipar saya, tapi tetap diraih saya. Enggak, ini kalau Karena biasa ya. kalau terus jenengan berani Bisa, Nggih. begini nih akhirnya bisa ya. Gay sama Jangan gay. takut. Sudahlah walaupun salah gitu, enggak ada masalah. Tapi kalau kayak kadiran saya bisa ya. Iya. Pokoknya itu tadi saya kalau misalnya kepepet, jurus yang saya keluarkan itu ini ya. Jadi gantian ring menduri kudu dengarkan suara saya. Iya, betul. Akhirnya apa ya? Ini bahasa apa ya ini ya? Saya kadiran itu ya. Jadi alhamdulillah ini pertemuan yang sangat teringat ya, terekam terus ila yaumil kiamat insyaallah. Amin, Nggih. amin. Semoga ini bisa menjadi jariat bagi panjenengan Yai. Amin, amin, amin. Tetap Amin. ya Rabbal tulisan panjenengan ini saya sudah menelitinya. Tadi di kampus saya sudah menyeleksinya, hanya 1% saja yang salah itu menurut saya, menurut saya 99% itu sudah tepat. Termasuk diantaranya adalah pemakaian gelar Habib. Abad 10 sebenarnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Awwas yang pertama kali abad 10 itu yang menggunakan nama Habib. Tetapi yang perlu diketahui oleh seluruh umat Islam sedunia dan bahkan non Muslim juga, Duriyah biologis Rasulullah itu aslinya adalah gelarnya itu Syarif untuk Hasan dan Sayyid untuk Husain, atau kadang bisa dibolak-balik. Pokoknya Sayyid dan Syarif. Dan dalam sejarah di dalam kitab Al-Istizadah ada seorang tokoh dari Duriyah Hasani yang berkuasa di Mekah melarang Habaib ini pernah masuk ke Madinatul Munawwarah dan Muka Al-Makaromah, merubah Habibnya menjadi Sayyid dan Syarif. Akhirnya dengan keras ditakzir, dihukum, disuruh pisah dengan istrinya dan tidak boleh lagi menggunakan gelar Syarif dan Sayyid. Lalu sekarang dari Hadrami pindah ke Nusantara menggunakan gelar Habib. Lalu di Nusantara ini gegeran juga dengan masalah pemakaian gelar Sayyid pada selain Ba'alawi. Yang ada di Al-Irsyad itu ya ada juga Sayyidnya aslinya, cuma rebutan gegeran lagi. Nah sekarang gegerannya dengan para kiai, Duriyah Wali. Nah, inilah yang harus diluruskan. Termasuk panjenenganipun Bindereh Haji Takliman ini Duriyahnya Mbah Sunan Ainul Yakin, Mbah Sunan Giri, dan juga ada nyambung beliau ke Mbah Sunan Ali Rahmat atau Raden Rahmat Mbah Sunan Ampel ono ing Suropringgo, saiki Surabaya, ambil dento itu. Jadi beliau termasuk orang yang benar-benar seandainya diakui menjadi syarif ya nggak apa-apa, tapi beliau nggak mau Bindereh aja. Ya sama seperti saya itu dipanggil Raden ya karepku, le ya ocong, monggo, Mas, rapopo, Bapak atau paman, le, om, yes Mas, nggak masalah. Yang penting saling menghormati sesuai dengan ajaran Islam itu. Pesan Rasulullah, wakiril kabir warham as-shaghir. Hormati, muliakan yang lebih tua dan sayangi yang lebih muda. Mungkin demikian pertemuan kita pada malam hari ini dengan pengasuh Pondok Pesantren Darul Muttaqin, Jalan Nangka 5, nomor 1, Desa Banyuwajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Madura. Salam takdim kami buat santri-santri semua, semoga mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat dan maslahah dari beliau di pesantren Darul Muttaqinnya, beserta santri-santri panjenengan semua. Bisa menjadi penerus perjuangan panjenengan sampai gus-gus dan keluarga duriyah panjenengan menjadi duriyatan yang thayyibah, sholih dan sholihah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Demikian, wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, airku. Alhamdulillah telah kita dengar bersama penjelasan beliau. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wahai saudaraku, tetap semangat terus perjuangan ini, meskipun perjuangan ini masih panjang, masih lama. Tetap bersabar dulu dan jangan menuntut cepat selesai polemik nasab ini.
Karena soal nyantol nasab yang dilakukan oleh mereka habaib sudah sangat lama, berabad-abad lamanya. Tetap semangat terus, perjuangan ini pelan-pelan sehingga rakyat Indonesia ini pelan-pelan sadar. Sekali lagi, berhati-hati dengan mereka habaib yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Satu lagi, jangan kasih panggung untuk mereka, lama-lama mereka akan kalah sendiri. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.